Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ivana Salsabila. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 112111467. Jadi saya akan membacakan tugas pendidikan agama Islam untuk evaluasi tengah semester, yaitu materi tentang Ma'rifatul Insan. Yang pertama, mengenal hakikat penciptaan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan yang sangat penting dan makhluk paling sempurna, yang sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Selanjutnya, asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Di dalam surat As-Sajdah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Yaitu yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia juga diciptakan dari ruh. Selain dari tanah, manusia diciptakan dari ruh, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruhnya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukurnya. Yaitu selanjutnya ada unsur manusia. Manusia disimbolkan dalam 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hati sendiri memiliki makna ganda, makna secara sahiriah dan hakikiyah. Akal adalah tempat al-qulu, yaitu ada di dalam hati sebagaimana al-asmu, dan jasad yaitu hakikatnya mudah dikenali karena dia bisa kita lihat dan kita raba. Tapi tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Selanjutnya amanah manusia dan amanah al-ibadah, yaitu perintah untuk menjauhi larangan. Selanjutnya ada amanah al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi, dijadikan khalifah, menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah. Selanjutnya ada balasan. Setiap apa yang kita kerjakan pasti akan ada balasannya. Dan yang kedua ada ma'rifatul insan, tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama ada makhluk, ada al-fitrah, yaitu berada di atas fitrah. Setiap manusia ini memiliki fitrah. Di Rasulullah SAW bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, dan atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yaitu yang kedua, manusia juga lemah. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan doif atau lemah. Selain itu, manusia punya dasar memiliki kelemahan fisik karena misalkan dihalalkannya memakan bangkai bagi orang yang kelaparan. Yang ketiga, manusia juga tergolong orang yang bodoh. Sesungguhnya Allah mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya, kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tapi semuanya enggan untuk amanat itu, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72. Manusia juga tergolong dalam orang kafir, yaitu berkehendak atau butuh. Manusia diciptakan dengan tidak memiliki apapun kecuali apa-apa yang dianugerahkan olehnya. Itu yang kemudian mukarram atau dimuliakan. Manusia dimuliakan dengan ditiupkan ruh sebagai unsur langit, diberi keistimewaan, dan alam ditunjukkan untuknya. Yaitu selanjutnya ada mukallaf, dibebani. Mukallaf artinya dibebani. Ubud ilalah menjelaskan nikmat penciptaan dengan berbagai kelebihan harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara ekspresif sebagai ketundukan kepadanya. Khalifatul Fir'at juga berpendapat potensi besar yang diberikan Allah kepadanya juga dimaksudkan agar manusia mampu mengelola bumi yang dikehendaki dan tidak berbuat semaunya. Selanjutnya bebas memilih. Manusia juga dibebaskan untuk memilih dalam surat At-Taghabun ayat 2. Dan Allah juga menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Tergantung manusia sendiri akan memilihnya untuk jalan yang mana. Kemudian ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kita kerjakan, maka hendaklah manusia ini memilih apa yang ia lakukan. Mereka berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seperti halnya kita melakukan kebaikan, maka akan berakibat kepada surga. Surga sebagaimana disebutkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2,
dalam surat Al-Baqarah ayat 25, yaitu mereka telah diberi buah-buahan serupa apa yang mereka berikan kepada orang-orang lain. Sudah nanti mereka akan dialirkan di bawah sungai-sungai setiap kali mereka memberikan rezeki kepada orang-orang lain. Mereka berakibat neraka oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau bersyukur, orang-orang yang memiliki amal buruk, orang-orang yang memiliki berat amalan buruknya dibandingkan amalan baik yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya yang ketiga ada ma'rifatul insan, tafqahul insan atau potensi manusia. Potensi manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya dalam surat At-Tin ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kemudian ada di surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansya'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Yaitu selanjutnya ada alat mas'uliyah, yaitu tanggung jawab dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya ada di Al-Manah, yaitu sikap sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, amanat-amanat. Semua manusia bisa diberikan amanat kecuali mereka yang tidak mau beriman kepada Allah. Al-khianat, orang yang berkhianat kepada Allah Ta'ala, yaitu mereka yang berbuat musyrik, mereka akan mendapatkan neraka pasti balasannya. Dan yang ketiga ada ma'rifatul insan atau nafsul insan, yaitu jiwa manusia. Yang terakhir ada jiwa manusia, yaitu nafsul insan. Sebagai seorang manusia, kita sudah pantasnya memahami apa itu arti nafsu dan jiwa. Dalam diri kita ini terdapat 3 nafsu, yaitu ada nafsu mutmainah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Definisi jiwa ini berasal dari Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam ini yaitu diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh menyebabkan adanya kehidupan. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fatawa'at lahu nafsuhu wa qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Selanjutnya ada di surat Az-Zumar ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang ketika belum mati di waktu tidurnya, maka dia telah inilah orang yang ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu ditetapkan. Salah satu kekuasaan Allah adalah ciptaannya, yaitu jiwa-jiwa manusia ini. Tanpa jiwa, badan manusia ini nyaris tidak ada bedanya dengan patung. Dari tafsir Ibnu Katsir sendiri, yaitu menjelaskan demi jiwa serta penyempurnaannya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, dalam kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya, yaitu tadi nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang telah mendapatkan ketenangan. Nafsu mutmainah dapat dilihatkan sebagai nafsu yang disinari cahayanya. Nah, selanjutnya ada surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un. Selanjutnya ada di surat An-Nisa ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Mudabdabina baina dzalik la ilaha illa haula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam ragu-ragu di antara demikian iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan beriman, tidak pula masuk kepada golongan orang kafir. Oke, cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.